Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was sholihin was sahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jamit tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Imam Ghazali summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa muallif hadzal kitab al-imam al-alim al-fadil abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala safinatin najah fi usuluddin wal fiqhi li-syekh al-alim al-fadil Salim ibni Samir al-Hadrami ala madhabil imam Syafi'i rahimahullah ta'ala syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ab'adus sholat ya. Ab'ad dalam sholat itu ada 7. Pertama at-tasyahud awal, yang kedua waqu'udihi, duduk di dalam tasyahud awal, yang ketiga wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat wassalatu ala ali bit tasyahud akhir, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Yang kelima wal kunut wa qiyamuhu, kunut dan berdiri di dalam kunut. Karena kunut ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga dari Imam Baihaqi. Yang keenam wassalatu, membaca sholawat, wassalamu, membaca salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi fihi, di dalam tasyahud ya, di dalam tasyahud. Jadi kalau meninggalkan salah satu dari 7 tersebut maka harus ditambah dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwi adalah sujud karena memang lupa meninggalkan ab'ad sholat, ya, meninggalkan, karena sunnah itu ada 2, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak mesti ditambal oleh sujud sahwi,
Tapi kalau sunnah ab'ad atau ab'adus sholat itu kalau ditinggalkan harus ditambal dengan sujud sahwi. Bacaannya subhana malayanamu walayasu, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Di mana tempatnya? Sebelum salam, setelah tasyahud akhir, sujud lagi 2 kali, bacaannya seperti tadi, kemudian baru salam. Ini menurut madhab Syafi'i, ya, yang merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Bayhaqi. Jadi ada coret dalam hadisnya. Oke. Sekarang paslun, ini satu pasal tabtulus sholatu bi arba'ata asyrota khoslatan, ya, pasal tentang batalnya sholat. Jadi kalau kita lagi sholat, kalau terdapat salah satu di antara arba'a asyrota, 14 perkara ini, maka sholatnya batal, ya, otomatis kalau sholat batal maka harus diulang sholatnya. Yang pertama apa? Bil hadasi, karena memang berhadas, lagi sholat kentut, ya, maka batal sholatnya. Jangan dipaksakan sampai salam. Kalau lagi sholat kentut, wayahna cek Sundama, keluar dari barisan. Kalau sholat berjamaah, keluar dulu ke WC dulu, wudhu lagi, kemudian kembali lagi ke jamaah, ya. Jadi jangan gengsi, makmum maupun imam keluar dulu, ya, Pak Juli, ya. Jangan dipaksakan. Lagi sujud, nah itu mah kayaknya belum pernah terjadi di sini, ya. Lagi sujud imam batal, kata makmum, ini kok enggak duduk. Nah, gitu ya. Pertama bil hadasi, karena memang berhadas. Yang kedua, wa biqu'udin najasa illam tulqa halan min ghairi hamlin, kejatuhan najis yang illam tulqa halan min ghairi hamlin, yang tidak bisa hilang seketika. Kejatuhan cicaknya mencret, tres, otomatis, ya, kecuali cicaknya kering, jatuh ngagorolong, itu mah tidak batal sholatnya. Tapi kalau cret, apalagi di atas ternyata bukan cicak tapi tokek, wah, mencret lagi, nah itu mah batal sholatnya. Otomatis harus keluar dari barisan, cuci dulu apa cicak atau tokek yang mencret yang basah tadi. Wudunya batal enggak? Wudunya mah enggak, tapi sholatnya batal, gitu ya. Jadi tinggal dicuci aja, kemudian balik lagi ke barisan, gitu ya. Yang ketiga, wa inkishaful aurati illam tustar halan, terbukanya aurat. Inkishaf itu terbuka aurat, illam tustar halan, yang tidak bisa ditutup seketika. Nih misalkan bapak-bapak sholat deket, di samping ada kipas angin, kipas anginnya ngegelembung sehingga sarungnya tersingkap, ya, tersingkap dan agak lama. Nah itu batal sholatnya. Kenapa? Karena inkishaful aurat, terbuka aurat. Tapi kalau ilam tustar, ya, kalau tustar itu bisa segera ditutup, itu mah tidak batal. Itu mah tidak batal, ya. Jadi apa? Apa? Kelihatan lekuk dubulnya, ya. Oke, kita teliti. Aurat laki-laki itu baina surrah wa rukbah, antara pusar dan dengkul.
Berarti kalau pantat itu aurat bukan? Aurat, maka batal. Ya. Jadi kalau kita lagi sholat, ada biasanya kan anak muda ya, anak muda atau remaja pakai kaosnya sempit dan pakai biasanya celananya jin atau celananya itu sehingga ininya terbuka, maka kita harus tegur, tolong itu aurat kelihatan. Ya, maka dia harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena tustar aurat, ya, inkishaful aurat dan tustar, ya, itu terbuka. Tapi kalau terbukanya seketika bisa ditutup karena tersingkap kemudian ditutup lagi, itu mah la tubtil, tidak membatalkan. Gitu ya. Bagus pertanyaannya. Nah. Ar-rabi'u yang keempat, an-nutku biharfain au biharfin mufhimun amdan. Berkata dua huruf atau satu huruf yang itu bisa difahami itu batal. Misalkan lagi sholat, Allahu Akbar, ngalewat si mimin, min, batal. Min, mim sama nun, dan itu mufhimun, difahami, ada artinya. Dalam bahasa Arab min artinya dari, ya. Kalau orang Arab ngerti, misalkan Pak Jajat lewat, Pak Jajat orang Arab, saya lagi sholat, min, pasti Pak Jajat akan minasyu, pasti pertanyaannya di mana ente, gitu ya. Min aina, makanya orang Arab itu kalau minasyu, oh saya dari pasar, atau minal madrasah, saya barusan dari sekolah. Nah, ngomong min saja itu batal. Au biharfin atau satu huruf. Ngomong apa? Nah, di sini di penjelasannya kaki, wa'i, wafi, washi. Fahada kulluhu mufhimun li'anna fi fi'li amrin minal wiqayah. Li'anna qi fi'lu amrin minal wiqayah. Karena kata qi itu fi'il amar dari kalimat wiqayah. Apa artinya qi? Diam. Ya. Nah, kalau kita lagi sholat di mana di Masjidil Haram, lewat askar. Askar itu apa? Satpol PP lah ya, tukang gereh-gereh di sholat. Ganeng kan? Kita ngomong qi, pasti askar akan nengok. Kenapa? Karena qi artinya diam loh. Nah, itu batal. Kita ngomong qi saja, satu huruf padahal kan huruf qa. Qi padahal itu fi'il amar dari kata wiqayah. Satu huruf aja batal, apalagi dua huruf atau lebih. Min aina anta, lagi sholat. Min aina anta, ya batal. Kenapa? Karena ngomong di luar bacaan sholat. Ya, jadi kalau misalkan bapak-bapak lagi sholat, tiba-tiba datang paket, apa yang bapak lakukan? Diam. Atau segera selesaikan sholat, kemudian oh iya. Jadi jangan paket, nanti, itu batal, ya. Nanti dulu, misalkan, apalagi nanti dulu itu berapa kalimat itu. Berapa kata itu batal, ya. Nah, di sini menurut kitab ini an-nutku biharfain au biharfin mufhimun amdan, ya, ngomong dua huruf atau satu huruf dan itu bisa dipahami secara amdan, secara disengaja. Yang kelima, wabil muftir amdan. Dan yang membatalkan puasa, maka membatalkan sholat. Amdan dengan disengaja. Nah, di sini ada penjelasan. Wa khamisuhu bil muftir ay lisaimi amdan
at-talaibahu wal muftiru bi fatil fa wa kasrit ta. Ka'an adkhulu audan au nahwuhu wa in qalla fi fammihi au udunihi au duburihi, bahkan au duburihi, tapi dubur nggak mungkin lah ya. Jadi apa? Memasukkan sesuatu ke jauf, ya. Wa in qalla, walaupun sedikit, fi fammihi au udunihi, ke mulut atau ke hidung atau ke telinga gitu ya. Tapi kayaknya rasa-rasanya kita enggak ya. Misalkan kita lagi sholat, saking isengnya ini kayaknya anak-anak memasukkan ini ke mulut, batal memasukkan ya, karena ini jauh, apalagi sampai keluar muntah. Atau iseng kita lagi sholat bawa cotton bud apa korek kuping cotton bud, batal karena ini jauh ya. Maka menurut kitab ini, bapak-bapak hati-hati kalau lagi puasa ya, pakai cotton bud dan melebihi atau masuk ke jauh ke lubang tempat tai telinga itu keluar, itu batal ya. Memasukkan ngupil lebih dari satu buku ini batal. Lagi puasa ngorong gitu, batal. Termasuk ke dubur. Dubur itu misalkan ambien. Bapak-bapak lagi puasa kemudian memasukkan obat ke palawangan belakang karena ambien, itu batal. Makanya minyak angin mah enggak, kan ini bukan jauh kan. Kalau ini enggak. Nah, memasukkan itu masuk ya. Kalau ngisep enggak. Ya. Karena ngisep itu sama dengan menghirup parfum ya. Kecuali yang dihirupnya rokok. Rokok kan asap masuk ke jauh ya. Kalau ngerokok ya. Tapi memang ada itu. Tapi saya enggak setuju. Menurut ulama mana ya? Sulawesi itu. Tapi bukan Buton kali ya. Ada itu di ulama Sulawesi tapi bukan daerah Buton, itu mengatakan bahwa merokok tidak membatalkan puasa. Tapi itu saya nggak sepakat ya. Kenapa? Karena rokok itu menghirup asap ke jauh. Bahkan kalau ditelan kan keluar di hidung ya. Termasuk kan ada masuk nikotinnya, itu juga batal. Nah itu yang membatalkan puasa, maka membatalkan sholat ya. Wabil muftir amdan. Yang keenam, wal aklul kasir nasiyan, makan yang banyak walaupun lupa. Rasa-rasanya kita enggak ya, lagi sholat masa sih makan. Tapi kalau anak kecil mungkin lagi sholat taraweh bawa sukro. Ya, dulu teman saya waktu SD itu kalau tarawih itu bekal sukro. Maka itu batal. Wal aklul kasir nasiyan walaupun lupa. Yang ketujuh, wasalah satu harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Ya, melakukan 3 gerakan mutawaliyat turut terus-terusan mutawaliyat itu walau sahwan walau lupa. Allahu akbar lagi. Salat apakah sendiri atau jamaah. Tiba-tiba gatal. Digaruk, hati-hati. Garuk sekali enggak batal, sekali 2 kali enggak batal. 3 kali mutawaliyatan maka batal. Tuh, 2, 3. Batal. Ya. Jadi kalau bapak-bapak gatal, garuk, jangan 3 kali atau lebih. Garuk. Udah. Ya. Itu mutawaliyatan kalau berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, misalkan rakaat pertama kita garuk 1 kali,
Rakaat kedua garuk 1 kali. Rakaat ketiga garuk 1 kali. Itu tidak batal. Tidak mutawaliyah, ya, tidak terus menerus, ya. Walau sahwan di sini sekalipun lupa. Makanya kalau sebaiknya sebelum sholat itu mandi dulu. Paling tidak kalau kotor dibersihkan dulu, biar tidak gatal, ya. Kalau digatal kan nanti refleks. Ini si tangan itu pasti akan menggaruk. Nah, gini batal ini. Lebih dari 3 kali. Tapi kalau misalkan gini, gak batal, ya. Apa? Oh, bersin. Bersin apa batu? Kalau bersin enggak, ya. Ya. Kalau bersin itu kan mengeluarkan, sebenarnya bersin itu mengeluarkan penyakit, ya. Tapi jangan lebih dari 3 kali bersinnya. Kalau lebih 3 kali segera ke dokter atau segera minum obat. Ya. Enggak batal. Karena itu refleks dari tubuh kan. Tapi kalau nying sering, ya, mengeluarkan ingus lebih dari 3 kali, batal, Pak. Kalau sambil pakai tisu kan? Jadi sebaiknya memang kalau ada ingus, ada apa-apa itu dikeluarkan dulu sebelum sholat, supaya tidak mengganggu ketika sholat, ya. Iya. Tapi kalau mungkin sekali mah itu enggak, ya. Sisa makanan kalau lagi sholat ada sisa makanan. Ya, sisa makanan di gigi itu termaksud wal aklu, makan. Jadi misalkan bapak-bapak sebelum sholat makan dulu, ya. Kemudian apa? Nempel di gigi. Pas sholat, aduh ayam sayang dikeluarin, ditelan aja, batal. Sebaiknya dikeluarkan, ya. Misalkan, nah itu mah nggak batal. Ya. Oh. Kalau dilepeh, diludahin, ya itu batalnya karena disengaja meludah, itu batal. Ya, kalau kayak gitu enggak, Pak Haji, ya. Misalkan kayak gitu, itu enggak, gitu. Nah orang di depannya itu batal, karena main-main sholatnya itu. Oke, yang ke-8 wal wasbatul fahisyah, loncat dengan keras, ya. Pernah nggak sholat loncat? Ya ini mah anak-anak lah, ya. Masa orang dewasa loncat dengan keras. Wal wasbatul fahisyah. Yang ke-9 wadorbatul mufritoh, memukul dengan keras, itu batal, ya. Kan nyamuk ini bosan di sini. Kita Ya. Kalau sengaja wah gitu itu batal. Nah ini dorbatul mufritoh. Tapi kalau ini mah enggak batal. Iya, ini lagi sholat Pak Haji Weli, ini lagi sholat. Lagi sholat mah makanya harus khusyuk, ya. Khusyuk dalam sholat itu apa? Definisi khusyuk dalam sholat itu ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang membatalkan. Kalau yang membatalkan jangan dilakukan. Nah itu definisi khusyuk buat kita lah. Karena kalau definisi khusyuk selalu ingat kepada Allah dari awal sampai akhir, kayaknya untuk kita belum sampai, ya, mengingat Allah. Khawatir mengingat Allah itu kemudian membayangkan Allah. Membayangkan Allah itu kan nggak boleh. Ketika kita membayangkan seseorang, membayangkan zat Allah, maka kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal di dalam sifat wajib bagi Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya.
Jadi khusyuk itu bukan mengingat Allah dengan cara membayangkan, bukan. Ya, mengingat Allah di sini adalah bacaan sholatnya benar. Ketika membaca Al-Quran khusyuk. Khusyuk itu apa? Ngerti, paling tidak tajwidnya benar, ya. Terus maknanya juga ngerti, diresapi. Nah, itu definisi khusyuk. Jadi bukan membayangkan Allah dengan yang lain. Khawatir itu mumasalah. Mumasalah itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu nggak boleh. Termasuk musyrik, ya. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang ke-10, waziyadatu rukni fi'li, ya. Waziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Menambah rukun fi'li secara disengaja. Ingat 2 minggu yang lalu saya ceritakan, rukun sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun sholat, ya. Rukun sholat itu kan ada 17. Nah, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu adalah rukun yang diomongkan, diucapkan. Apa? Membaca Al-Fatihah. Apalagi? Membaca tasyahud, membaca sholawat, ya. Nah, itu rukun qauli. Apa itu rukun fi'li? Rukun fi'li itu rukun yang gerakan. Apa? Ruku. Nah, itu rukun fi'li. Sujud, i'tidal, ya, duduk di antara 2 sujud, itu kan rukun, tapi rukun fi'li. Nah, sekarang apa? Ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Menambahkan rukun fi'li secara disengaja. Masa sih Pak Ustadz menambahkan rukun fi'li? Boleh jadi. Misalkan gimana? Lagi sujud nih, lagi berjamaah sujud, kita jadi makmum, tahu-tahu kita ngangkat, ngelihat si imam masih sujud, kita sujud lagi. Nah, itu menambah rukun fi'li. Menambah, ya. Makanya menambah rukun fi'li itu membatalkan sholat, terutama ketika sholat berjamaah. Bagaimana caranya supaya tidak terjebak dalam penambahan rukun fi'li? Makanya suara si imam itu harus terdengar. Walaupun misalkan makmumnya di luar, maka suara si imam harus terdengar. Allahu Akbar. Oh, berarti si imam takbiratul ihram tuh. Bismillahirrahmanirrahim dan selesai sampai selesai. Terus Allahu Akbar. Oh, berarti ruku. Walaupun kita tidak melihat imam. Di mana ini terjadi? Di Mekah. Coba bapak-bapak di Mekah, di Madinah, sholat di Mekah, apalagi sholat berjamaahnya di tempat sa'i, ya. Tiba-tiba setelah sa'i beres, si imam takbir, Allahu Akbar. Untung ada Bilal, Allahu Akbar. Nah, terus, ya. Nah, jadi kita mendengar walaupun kita tidak melihat imam. Nah, itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ziyadatu ruknin fi'liyin, ya, menambah rukun fi'li. Kalau di sini, ya, sholatnya cuma 3 baris, kelihatan gerakan si imam. Tapi sholat di mana? Di Masjid Istiqlal, ya. Nanti bapak-bapak kalau umroh atau haji di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu boleh jadi kita lihat imam. Apakah batal sholat berjamaahnya kalau imam tidak dilihat oleh kita, oleh makmum? Enggak batal. Yang penting terdengar, gitu, ya. Dan tidak terpisah oleh bangunan yang terlalu jauh. Nanti ada bab khusus untuk bagaimana supaya kita bermakmum terhadap imam dan sholat dalam sholat berjamaah. Oke, ya. Jadi 10 yang membatalkan menambah rukun fi'li secara disengaja. Yang ke-11, wa taqaddum ala imamihi
biruknaini fi'laini, ya. Yang ke-11 mendahului terhadap gerakan si imam, terutama rukun fi'li. Si imam belum ruku, kita mau udah ruku. Makanya kalau sholat berjamaah jangan suka mendahului imam, ya. Kalau mendahului imam batal sholatnya, ya. Nah, ini supaya bapak-bapak yang ngaji ini paham, ketika imam belum berdiri dari sujud, kita jangan berdiri duluan. Imam agak lama sujudnya, wayahna we, kita sakit juga ditahan. Nah, makanya imam jangan terlalu lama-lama sujudnya, kesian bapak-bapak yang pusing gitu ya. Ngacung dua. Iya, lagian iseng tuh, ada yang nanya kayak gitu. Siapa Pak aja yang nanya? Si Ajar. Ajar. Iya, tapi itu menunjukkan kode, ya. Walaupun di sini nggak ada ya, tetapi kayaknya itu sholatnya main-main. Ya, yang ke 12 ya. Yang tadi yang ke 11 ya. Yang ke 11. Sekarang yang ke 12. Wa niyatu qat'is shalah. Niat memutuskan sholat. Maksudnya, saya niat mau beresan sholat, padahal dia belum salam, maka batal sholat. Lagi tahiyat belum beres, dia udah berdiri gitu ya, batal. Atau bereskan dulu sholatnya sampai salam, tasyahud, tahiyat sampai selesai, kemudian salam gitu. Nah, maka kalau niat saja memutuskan sholat, maka tubtilus sholat. Yang ke-13, wa ta'liqu qat'iha bisyai'in, menggantungkan memutuskan sholat. Misalkan nanti kalau lagi si imam lagi tahiyat akhir, saya mau beresan sholat, mau berdiri, capek sholatnya geningan misalkan, karena memang dia lagi sakit, ya, lagi sakit. Makanya kalau lagi sakit, sholatnya harus menyesuaikan dengan keadaan badannya. Kalau tidak mampu berdiri, ya duduk aja. Walaupun si imam berdiri, ya, kita memang makmum ikut sholat berjamaah dengan boleh duduk.